Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Sari Putri dari kelas 12-3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. A. Single board komputer. Jadi yang pertama ada single board komputer. Single board komputer atau SBC adalah sebuah komputer lengkap yang dibangun pada satu papan sirkuit tunggal. SBC mencakup mikroprosesor, memori, slot input-output atau I/O, dan fitur lain yang diperlukan agar berfungsi sebagai komputer. Yang kedua ada single board controller. Single board controller adalah microcontroller yang terletak pada printed circuit board atau PCB. Microcontroller ini dapat diibaratkan sebagai otak komputer yang tertanam pada sebuah chip. Di dalam single board controller ini terdapat berbagai perangkat pendukung kerja microcontroller seperti sirkuit input atau output, RAM, ROM, dan tempat penyimpanan data serta program yang mendukung kerja integrated circuit atau IC. Selanjutnya ada pengantar Arduino. Arduino adalah salah satu produk dari single board controller. Arduino merupakan platform elektronik yang mudah digunakan, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Papan Arduino mampu membaca input dari perangkatnya dan mengubahnya menjadi output. Contoh input meliputi pembacaan sensor cahaya, sensor sentuh, atau data dari media sosial. Yang kedua ada instalasi IDE Arduino. Arduino Integrated Development Environment atau IDE adalah perangkat lunak berbasis Java yang digunakan untuk membuat program yang kemudian diunggah ke papan Arduino. Fungsi void setup adalah fungsi yang dijalankan saat sketch atau kode program dimulai dan juga digunakan untuk mendeklarasikan variabel seperti in, long, char, dan sebagainya. Yang ketiga, komponen penunjang single board controller. Yang pertama ada breadboard. Solderless breadboard digunakan untuk eksperimen tata letak sirkuit. Yang kedua ada baterai. Semua papan Arduino memerlukan daya listrik untuk berfungsi. Yang ketiga ada light emitting diode atau LED. LED banyak digunakan dalam aplikasi luar ruangan seperti rambu lalu lintas, papan iklan, papan penunjuk, dan sebagainya. Yang keempat ada resistor. Resistor adalah komponen yang menyediakan sejumlah nilai penghambat dalam sirkuit. Yang kelima ada kabel jumper, kabel elektrik dengan pin konektor di kedua ujungnya, berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian alat listrik. Jenisnya meliputi male to male, male to female, dan female to female. Yang keenam, input-output atau I/O device Arduino, perangkat umum yang digunakan dengan Arduino seperti push button atau memutus dan mengalirkan arus listrik, piezo speaker, speaker mini, dan colored LED, lampu LED 3 warna. Dan yang terakhir ada modul sensor, berfungsi untuk menangkap sinyal atau stimulus. Contohnya sensor cahaya, sensor suara, sensor temperatur atau suhu, dan sensor kelembapan tanah. Selanjutnya simulator Arduino, program untuk mensimulasikan rangkaian Arduino dalam kondisi yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Contohnya adalah simulator Arduino daring, seperti Autodesk Tinkercad dan Kokui. Simulator Arduino luring. Berikut ini adalah beberapa simulator Arduino luring yang offline. Yang pertama ada Virtronic. Ini tersedia dalam versi berbayar dan gratis. Yang kedua Virtual Breadboard. Ini tersedia secara gratis. Dan yang terakhir ada Uno Ardusim. Ini bebas pakai dan gratis. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah Uno Ardusim. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan komponen dan menyalakan LED menggunakan Uno Ardusim. Jadi yang pertama, menentukan komponen pada Uno Ardusim. Untuk memodifikasi tampilan perangkat dan menentukan komponen pada Uno Ardusim, kita dapat memilih menu configure dan kemudian I/O device. Yang kedua, menyalakan LED dengan Uno Ardusim. Memanfaatkan salah satu pin pada Uno Ardusim. Menghubungkan pin tersebut dengan salah satu komponen LED yang tersedia. Membuat program agar LED tersebut dapat berkedip-kedip. Baiklah, sekian saja pembahasan sistem komputer oleh saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.